Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah wa la haula wa la quwata illa billah wa ba'd. Akhwatul muslimah a'azakumullah jami'an, ibu-ibu, para wali santri, wali siswa dari sekolah JIS Kalimalang yang hadir langsung di lokasi kajian atau yang menyimak langsung secara online dari rumah atau lokasi lainnya. Semoga Allah memberkahi kita semua yang hadir dan semoga kita bisa masuk surga bersama-sama semuanya. Amin ya rabbal alamin. Mau masuk surga, Bu? Sekarang atau nanti? Mantap jawabnya ya. Ya, memang karena kita berharap nanti masuk surga karena tugas kita masih banyak. Orang soleh, kata Syekh Rahili, itu yang buru-buru pengen masuk surga itu orang egois. Jadi Nabi SAW sudah dijamin masuk surga, tapi Nabi pun masih memohon supaya diberi kesempatan mengajak sebanyak-banyaknya, ya, mulai dari anaknya, pasangannya, seluruh orang-orang yang ada di dekatnya. Kita juga gitu, kita mohon sama Allah supaya kita diberi umur yang panjang, ya, dalam ketaatan. Jadi kita minta umur panjang itu bukan karena pengen ngabisin serial drakor yang belum selesai, tapi karena kita pengen supaya mengajak sebanyak-banyak orang. Umur kita manfaatin untuk itu. Makanya alhamdulillah ya, niat kita belajar dalam rangka untuk setelah hadir setiap kajian punya semangat menyampaikan ke orang lain. Itu yang kita harapkan. Salam cinta juga tak bosan saya ingin sampaikan buat Ananda yang hadir. Ada yang bawa anak? Alhamdulillah. Oh ada, tapi ada yang mungkin adiknya atau apa. Kalaupun ada, bahagia saya rasanya tuh ada di belakang. Di antara tugas kita, dan ini selalu saya ulangi di setiap kajian, tugas kita itu para pendidik, para orang tua, jika ada di majelis ilmu dan ada anak-anak di dalamnya, tugas kita adalah membangun kesan sebelum menyampaikan pesan. Itu tugas utama. Ciptakan kesan sebelum sampaikan pesan. Kenapa? Anak-anak ini, mereka itu kalau merasa terkesan, layaknya kita kalau beli produk, kalau terkesan maka repeat order. Repeat ordernya anak-anak kalau terkesan adalah, Mama besok aku ikut lagi ya, Mama kalau ada kajian aku diajak ya. Di antara PR hari ini adalah anak-anak yang saat remaja sudah malas ikut kajian. Karena masa-masa ketika diajak sama mamahnya, papahnya ikut kajian, masa-masa yang menyebalkan. Itulah mengapa jangan remehkan menyapa mereka, senyum. Kalau mereka nggak puasa nggak apa-apa, ada sedikit makanan berikan. Jangan ngasih tugas, ya. Nanti ikut kajian kamu ya bikin resume deh Ustaz, di upload Instagram Mama, itu berat banget. Jadi berikan itu, pulang dia berikan apresiasi, makasih ya kakak tadi tertib saat ada di kajian, Mama pun seneng banget gitu. Jadi bikin mereka happy. Kalau mereka mau tidur gimana Ustaz? Nggak apa-apa, belum ada kewajiban tidur.
Mereka menulis jalan-jalan sekarang sini nggak apa, ganggu nggak? Saya nggak terganggu, silakan. Selama nggak teriak-teriak. Kalau teriak-teriak, kita boleh kondisikan keluar sebentar. Kalau sudah nyaman, masuk lagi. Emang begitu. Hari ini kita berada di krisis di mana majelis-majelis ilmu itu nggak ramah anak. Kadang-kadang berpikirnya ini gangguin aja, ini nama anak-anak nggak bisa dikondisikan. Tapi memang kita ini berpikirnya nggak hari ini, kan kita nggak pengen sendirian masuk surga. Kita pengen anak kita di masa depan. Makanya ada yang namanya usaha gitu. Jadi kadang-kadang kalau saya nggak masalah, saya nggak terganggu. Saya paling bilang, siapa itu yang agak berisik, saya deketin. Boleh tertib sedikit. Ibunya boleh dibawa keluar sebentar, nggak apa-apa. Udah tenang, masuk lagi. Jadi jangan anak-anak yang jalan gitu dibilang digangguin, enggak. Kalau saya alhamdulillah enggak, senang aja kalau mereka nginter-nginterin saya. Mungkin saya dipikir bentuknya kayak Ka'bah gitu, jadi mereka belajar tawaf gitu. Enggak apa-apa. Makanya doain ya, kalau anak-anak kita ini punya kesan yang baik setiap kajian, setiap ketemu sama ibu-ibu atau muslimah berjilbab, dapat hal-hal yang positif, bahagia gitu. Ketemu orang-orang berjenggot diperlakukan istimewa. Jika bukan bulan Ramadan, mereka diberikan minuman, makanan. Ya, kalau panitia ngasih snack, jangan mamanya nyegat dulu nih, jatah mama, jangan gitu ya. Anak-anak didahulukan. Dan itulah usaha yang harus kita bangun. Karena itu kita doakan semoga anak-anak kita yang hadir maupun yang ada di rumah atau lokasi lainnya, kita doakan menjadi anak yang soleh dan soleha, menjadi pemimpin bagi orang-orang bertakwa. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin ya rabbal alamin. Udah doa berarti selesai ya. Tanya jawab. Ibu-ibu melakukan Allah, pertama minta maaf sekali karena saya kondisinya nggak tahu kalau kajiannya jam 8 mulainya, jadi saya salah miss. Yang kedua, memang jadwal rutin saya setelah Rabu Kamis itu pagi jadi supir dad ya. Jadi jadi nganter anak saya ada yang sekolah dan ada yang homeschooling dan punya banyak project gitu. Hari ini diantar project anak saya yang usia setingkat SMP, karena dia homeschooling adalah dia belajar sejarah jejak ulama. Jadi hari ini diminta diantarkan ke salah satu ustadz yang rumahnya agak jauh, daerah Bogor. Jadi dari habis subuh baca Quran sebentar, jam 6 kami jalan. Di ketika udah ketemu dan sebagainya saya baru tadi. Maka tadi supir saya udah standby dari jam 7, dia udah nelpon gitu. Ya saya bilang tunggu aja. Karena saya khusus untuk anak ini saya nggak pakai supir. Ya bagi saya momen yang paling berharga itu adalah mengantarkan anak ke sekolah. Sebisa mungkin nggak ada supir, sebisa mungkin. Karena itu momen parenting bagi saya. Jadi saya minta supir standby aja. Jadi maafin banget kalau terlambat. Saya minta tadi Mama Syahid asisten saya udah bilang tolong sampaikan ada miss. Saya pikir karena jam 9 saya nyantai gitu. Jadi mohon maaf sekali. Kalaupun nanti agak sedikit waktu atau diskusi lewat dari jam 10 nggak masalah kalau mau gitu. Kalaupun nanti 10 tank selesai nggak masalah, nanti kita selesaikan. Hari ini kita berbicara tentang masalah ya parenting, terutama toxic. Dan kita tahu bahwa saya percaya ibu-ibu sini udah berkali-kali ikut kajian parenting atau baru sekali. Ya, ibu-ibu pasti sudah sering ya, apalagi ibu-ibu dari JIS. Apa yang ibu-ibu pelajari kalau parenting? Parenting itu belajar tentang apa? Mendidik. Jadi kalau kita belajar parenting, yang berubah nanti orang tuanya atau anak? Parenting is about us as a parent. Kalau setelah parenting yang kita pikirkan anak begini, anak begitu, itu bukan parenting, itu childing. Jadi hari ini kita belajar parenting karena yang sebenarnya adalah kalau kita belajar parenting, basic knowledge-nya kita yang berubah. Catatan paling penting kalau belajar parenting adalah catatan hal kita. Saya hari ini jadi orang tua yang benar atau belum? Kalau belum, perbaiki gitu. Karena gini, kalaupun anak kita tidak sesuai harapan,
Karena belajar parenting tidak menjamin anak jadi soleh. Parenting menjamin setelah belajar kita menjadi soleh. Karena anak soleh itu bukan parenting, bukan karena orang tua yang hebat. Anak soleh adalah hadiah dari Allah karena kita perbaiki diri. Ada yang bisa menjamin karena Ustadz Benri yang disebut pakar out parenting, yang sering ngomong parenting, anaknya pasti anak soleh? Ada yang bisa jamin. Yang bisa menjamin anaknya anak soleh adalah teman saya, namanya Soleh. Maka anaknya anak, itu dia jaminan mutu. Nggak bisa. Makanya saya sendiri nggak bisa. Tapi parenting belajar tentang sikap meskipun anak tidak soleh. Sehingga yang hari ini terjadi adalah kita parentingnya transaksional. Kamu baik, mama maka baik. Enggak. Parenting mengajarkan tentang sikap meskipun anak bandel. Contoh, menurut ibu ciri anak bandel atau kategori anak disebut bandel melakukan apa? Melakukan apa? Contoh, bandel banget nih anak, bandel banget. Mencelakakan orang lain. Ibu nyungkit-nyungkit yang Rubicon kemarin. Oke, nggak apa-apa, bandel emang itu bandel. Oke. Nggak apa-apa, bandel itu. Oke, apa lagi? Narkoba, bandel banget tuh, bener. Apa lagi? Mencuri. Nggak mau nurut. Ya, kalau nurut tuh di Delman, Bu. Nurut ayah ke kota, naik Delman istimewa. Nah, oke, apa lagi? Ya, oke, apa lagi? Nggak apa-apa, bandel berversi apa? Nggak mau sholat, ya, betul. Yang ibu sebutkan narkoba, nggak mau nurut, atau tadi mukulin orang, nggak mau sholat, itu bandel banget. Tapi ada yang lebih bandel daripada itu. Puncak kebandelan anak itu dalam Quran bukan itu, tapi kafir. Karena kalau anak kita yang disebutkan kategori tadi masih ada iman, insya Allah masuk surga. Man akhiru kalamihi la ilallah dakhul jannah. Siapa yang ada dalam kalimat dirinya iman, ya kalimat la ilallah masuk surga, walaupun dicemplungin dulu ke neraka. Tapi kalau dia kafir, nggak ada tempat di akhirat, di surga nggak ada. Sebaik-baiknya dia kafir. Makanya kafir itu puncak kebandelan anak. Nah, Quran menceritakan, ini penting memahami dulu tentang parenting. Quran menceritakan tentang anak yang bandel banget, yaitu kafir. Bapaknya melakukan treatment terbaik sebagai dalam parenting. Nama anaknya tahu siapa? Nama bapaknya dulu siapa? Nama bapaknya Nabi Nuh. Nama anaknya Yam atau Kan'an. Nuh punya 5 putra. 1 Syam, kedua Ham, ketiga Yafis, yang keempat Yam atau Kan'an. Kalau para ulama lebih sebutnya Yam, tapi Bible nyebutnya Kan'an. Tapi nggak masalah, kita menyebut Yam atau Kan'an satu orang. Yang kelima namanya Abir. Abir ini putra Nuh yang paling bungsu, yang wafat sebelum peristiwa banjir dahsyat. Jadi dia nggak kena tuh yang peristiwa banjir tadi. Nah, yang paling bungsu berikutnya berarti setelah Abir wafat itu Yam atau Kan'an. Nah, Yam ini bandel banget. Itu kafir. Tapi bagian ini lihat sikap bagaimana Nuh melakukan benarnya parenting itu kayak gini. Di dalam surat Hud 42, ketika Nuh melihat anak ini bandel banget, lihat kalimatnya, ya bunayya irkam ma'ana wala takum ma'al kafirin. Wahai putraku sayang. Lihat bahasanya dan bahasa Arab disapa dengan wahai putraku sayang. Dalam bahasa Arab disebut isim tasghir lithabbub, panggilan yang menunjukkan cinta. Coba lihat, anaknya bandel banget dipanggil wahai anakku sayang. Jujur, ibu biasanya manggil anak sayang pas lagi ngapain? Lagi habis murojaah hafalan, ya Allah sayangnya mama sih, sayang. Kan? Habis bantu di dapur kan, sayang sih. Tapi begitu anak gak mau sekolah, ngelawan, narkoba, nyuri orang, bisa ngomong sayang? Yang ada saya ton rojim. Maka parenting bukan tentang anak tuh baik, parenting tentang sikap terbaik. Jadi hari ini yang terjadi itu ibu-ibu masih transaksional, fokusnya ke anak, sehingga kalau ke anak bukan parenting, itu childing. Jadi kesalahan mendasar habis ikut kajian parenting adalah, ih anakku kenapa begini ya?
Kenapa anakku susah banget diatur ya? Kenapa anak-anak itu childish? Tapi parenting tentang aku kok suka marah-marah ya? Kok aku tuh cuek banget ya? Kok aku tuh sholatku kenapa ya? Aku nggak mau anakku sholat rajin, aku kadang nggak khusyuk itu. Makanya kalau hari ini kita belajar parenting, yang target pertama kita, sehingga karena kita perbaiki diri, Allah kasih hadiah dengan anak yang soleh. Pun kalau anak itu nggak soleh, Allah tetap menganggap kita orang tua yang soleh. Itulah dari parenting. Ini basic knowledge-nya. Makanya kalau hari ini kita belajar parenting, fokusnya kita. Bahkan dalam doa pun harusnya kita. Coba ibu-ibu yang tiap hari rutin bacain doa tiap hari ya, doain anaknya ada tiap hari. Ibu buat doain anak ya. Oke. Pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia? Oke, nggak apa bahasa Indonesia boleh. Bahasa Arab. Yang nggak boleh bahasa anak Jaksel. Ya Allah, please deh, toksik banget sih hidup, jangan. Gue butuh healing ya Allah, tabok mau songong ngomongnya gitu. Ibu-ibu yang bahasa Indonesia biasa doanya gimana? Ya Allah jadikanlah anakku anak yang soleh gitu. Anak yang soleh gitu kan? Iya, ya Allah jadikanlah anakku penghafal Al-Quran. Dia minta anaknya hafal Quran? Oke. Kan saya tanya, ibu minta anak hafal, ibu minta hafal Quran nggak? Minta. Ibu minta, enggak. Pertanyaan kenapa? Kenapa ibu nggak minta? Anak saya kan 5. Yang pertama kuliah di Mesir. Sebelumnya homeschooling, alhamdulillah dapat beasiswa ke Mesir, kuliah di Al-Azhar Kairo tingkat semester 5. Sekarang mau 6 ya. Baru lulus kemarin. Baru ujian semester selesai. Yang kedua juga homeschooling. Yang 1 2 3. Jadi saya ini 5 anak nih semua sekolahnya eksperimen. Eksperimen itu ada yang homeschooling, ada yang sekolah alam, ada yang beda-beda. Berdasarkan karakter anak aja gitu. Nah anak saya keduanya homeschooling, dia lagi seneng ngafal Quran, udah 10 juz hafalannya, kelas 2 SMP. Dia kerjaannya, dia nggak mau sebut homeschooling, dia nyebutnya street schooling, karena dia jalan-jalan terus. Kayak kemarin dia berangkat sendiri ke Padang selama 5 hari, mulai dia pesan pesawat, naik angkot semua untuk menapaktilasi jejak ulama-ulama Minang. Ya, jadi dia tidur di masjid ya, nemuin para ustadz gitu, terus bikin tulisan TPR-nya gitu. Dia lagi seneng hafal. Terus saya bilang gini, abang nih masya Allah, abi senang banget abang sudah mulai hafal dan rajin. Nanti kalau abang hafal Quran nih 30 juz, apalagi mungkin nanti di akhirat abang akan memahkotai abi dan umi dengan hafalan abang. Terus dia bilang gini, terus yang mahkotai nenek siapa? Aku lagi. Itu sindiran banget buat saya tuh. Dan saya baru sadar kalimat ini betapa saya berhenti ngomong parenting tapi lupa. Parenting is about us, not children. Jadi saya baru sadar, oh iya. Makanya gara-gara itu saya ikut program tahfiz. Gara-gara itu saya setor hafalan, saya punya syekh yang saya kenali dan saya setor juga. Basmalah saya diperbaiki aja lama, Al-Fatihah juga. Sadar. Pertanyaannya, ibu minta anak hafal Quran tapi ibu nggak berharap dapat mahkotai anak. Logika ntar anak mahkotai kalau kita ada di lokasi. Pak, anak datang ke surga. Dia nanya sama malaikat mau ngapain? Mau kotai bapak ibu saya. Nanti bapak ibu kamu mesti neraka. Kita harusnya di tempat dulu. Berarti apa? Jangan minta giliran kita nih lucu. Parenting kita itu lucu. Kita minta anak, Allah jadikan anakku anak yang soleh apa aku? Gila bapak ibunya, Allah tambahkanlah gajiku ya Allah. Naikkanlah jabatanku ya Allah. Mudah-mudahan 2024 lolos ke Senayan, ikut Pilpres Pilkada. Anak minta akhirat, dimintain akhirat, kita minta dunia, enggak ketemu. Maka mulai hari ini doanya dibenerin. Yang pertama, selamatkan dirimu, ku anfusakum wahlikum. Makanya parenting yang benar itu kayak instruksi pramugari pas naik pesawat.
Jika oksigen berkurang dan masker jatuh ke hadapan Anda, pakailah masker itu untuk diri sendiri, baru orang sebelah Anda. Itu parenting. Mungkin pramugari pernah ikut kajian saya. Itu parenting. Jangan anak disuruh hafal Quran, kitanya nggak mau hafal. Ini bukan masalah hafalan kita bakalan, tapi saya susah, bukan masalah susah, yang penting belajar. Saya sama anak saya setor hafalan ke anak. Orang anak saya udah 10 juz, saya belum nyampe. Jadi saya nyetor ke dia, nggak masalah. Tapi anak saya ngelihat, abinya juga belajar. Itulah prinsip dasarnya fair. Makanya Nabi dalam Quran, nabi-nabi dalam Quran itu doanya selalu dirinya. Robbi ja'al hadzal balada amina wazdubni wa baniya anna budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan keturunanku dari menyembah berhala. Dia minta dirinya dulu, Nabi Ibrahim. Robbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah akunya mana? Ibu-ibu pernah minta nggak rajin sholatnya? Ya Allah, jadi aku ibunda yang soleha. Jadikanlah aku orang yang sabar. Jadi kalau orang tua yang pandai bersyukur, jadikanlah aku orang tua, aku. Kalau capek karena aku dan anak kami. Di kata kami itulah kita masuk dalam perbaikan. Jadi itulah makanya ini catatan penting. Akan hari ini judulnya menarik, waspada toxic parenting. Pertama, ketika kita bahas toxic parenting, kita bahas tentang diri kita supaya jangan toxic. Jangan memposisikan diri jadi orang lain yang menilai pengasuhan orang lain. Misalnya gini, kita belajar tentang toxic parenting, kesalahan mendasar adalah memposisikan diri malah jadi anak. Karena kita orang tua. Sehingga habis kajian yang mikir gini, emang nih emak gua nih ngaco nih. Pantesan jadi, bapak saya ini. Itu juga udah salah. Karena gini loh, saya itu kadang kalau ngisi kajian parenting itu saya hati-hati banget. Sampai saya nanya audiensnya. Karena ada kajian parenting diminati sekarang sama yang belum nikah, jomblo-jomblo. Tapi yang terjadi habis sebagian, berarti bapak gua ngaco. Iya, berarti mama biang kerok. Ada loh, pernah gini, suatu hari saya ngisi kajian parenting selesai, tiba-tiba ada satu orang tua datang, umurnya 65 tahun. Ustadz, bapak-bapak, dia salam sama saya, boleh ngomong sebentar? Oh, silakan Pak. Saya masuk ruangan saya, untuk istirahat dia masuk. Ada yang bisa saya bantu Pak? Makasih Ustadz, banyak sekali kajian Ustadz menginspirasi saya, terutama menjadi orang tua yang baik. Tapi ya saya sedih sebenarnya Ustaz. Ada apa? Ya saya sedang bermuhasabah diri, tapi anak saya itu kan penggemar Ustaz, ikut kajian Ustaz. Dia udah umurnya 33 tahun, punya anak satu. Dan selesai kajian Ustaz selalu bilang gini, tuh Pak dengerin. Gara-gara bapak kan, tuh aku jadi ini. Gara-gara bapak, makanya kajian Ustaz Bendi itu dengerin. Sakit hati saya Ustaz. Saya jadi langsung mendidih. Saya langsung darah sini. Saya bilang, bukan gitu Pak, parenting bukan tentang menunjuk orang lain. Anak bapak siapa namanya? Dan saya kenal banget anak ini, sering kali WA saya, curhat saya. Saya bilang gini, anak bapak ikut gak? Panggil. Saya minta, saya sudah panggil. Masuk dia. Dan saya memukul dia di bagian ini untuk memberitahu betapa saya marah sebagai gurunya. Pak, duduk. Terus dia diam. Iya Ustaz. Siapa yang mengajarkan parenting itu untuk mencaci maki orang tua? Siapa? Saya sakit hati saya. Kamu belajar kalaupun parenting bukan untuk mengevaluasi orang tuamu, babnya beda. Kamu belajar tentang dirimu supaya kamu jadi orang tua yang baik. Bukan mengatakan ini bapak saya, ibu saya, bukan. Karena babnya nggak begitu. Kalau kamu babnya tentang birrul walidain. Jadi kita harus tahu posisinya. Jadi kenapa nih saya sampaikan hampir setiap pengantar kajian ini, saya nggak mau mulai dengan apa sih ciri toksik, enggak. Karena kalau toksik saya bahas dulu, nanti pada mengevaluasinya kalau nggak pakai pengantar ini langsung nih, kayak mak gue banget ini. Mak gue tuh ngomongnya tuh bener-bener pantesan tuh kayak gini. Enggak. Yang merasa kayak gini itu udah durhaka man. Dan saya nggak ridho kajian saya dijadikan dalil.
Untuk durhaka orang tua nggak ridho saya. Karena bukan itu tujuannya. Tujuan belajar parenting tentang belajar diri kita. Pun kalau kita ada, kita belajar perbaiki diri kita. Makanya berapa banyak saya harus ngecek nih. Ini kalau kajian parenting, tahu kan bahwa parenting itu tentang apa? Tentang diri kita sebagai orang tua. Kalaupun belum nikah, calon orang tua. Apa yang harus kita tingkatkan? Apa harus kita perbaiki? Kalaupun ada hubungannya dengan bahwa orang tua kita pernah melakukan kesalahan, maka parenting tidak menjadikan alasan untuk kita kurang ajar ke mereka. Tidak ada. Makanya yang saya sedihkan, toxic parenting ini viralnya kan beberapa tahun belakangan sosmed. Yang populerkan seorang anak. Anak-anak yang dasar toxic parent gitu. Dan kalimat inilah yang bikin saya sakit hati. Sehingga kajian ini seolah-olah untuk membenarkan anak ini, untuk mengatakan bahwa tuh tidak. Saya bilang babmu bukan mencaci maki, babmu ada tentang kamu justru orang anak yang durhaka. Karena Islam tidak mengatakan bahwa kalaupun bapaknya toksik boleh lawan, enggak. Karena kan gini, prinsip dasarnya kan kita tuh harus terus memperbaiki diri. Apalagi biru walidain. Biru walidain itu berbuat baik sama orang tua itu bukan karena balas jasa. Bukan karena gini, mama baik, aku baik. Mama jahat, terus kenapa aku baik? No. Prinsip dasar kita biru walidain adalah firman Allah surat Al-Isra 23. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Tuhanmu telah mewajibkan agar jangan engkau sekutukan dia, menyembah selain dia, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Ya. Begitu. Ini aja. Yang di belakang kurang dengar ya? Dengar kan? Tes. Ini lebih dengar. Ini dengar. Mau yang ini atau itu? Ini ya, ini. Oh yang pertama. Ini, oke. Ya. Saya request ini Pak. Jadi dasarnya adalah wa qadha rabbuka, ini kewajiban. Prinsip dasar kalau kita jadi anak, mama papa baik, aku baik. Mama papa jahat, aku akan tetap baik. Walaupun mungkin tersiksa, tapi kan susah Ustaz. Iya, disitulah surgamu besar siapkan Allah. Ingat, kata Nabi, innal izamal jaza ma'a izamal bala. Sesungguhnya besarnya pahala tergantung besarnya kesulitan. Ini saya ngulas dulu ya. Ini kita masih pengantar loh. Saya punya ibu baik. Saya diasuh dengan baik. Saya memberikan setiap hari, setiap bulan atau setiap tahun tuh umroh. Saya hajikan ibu saya. Saya kalau ada uang kasih. Saya punya teman, ibunya karena kehilafannya, karena gak ngerti parenting, jahat, mukul, kasar. Maka ketika dia mengumrohkan ibunya atau tetap berbuat dengan ibunya, pahala dia lebih besar dari saya. Tahu alasannya? Karena bagi saya memberi ibu saya itu wajar. Orang ibu saya baik loh, nggak ada kesulitan saya. Ya prinsipnya ya balas jasa. Orang mama dulu nimang-nimang aku, mama kalau belajar aku selalu dampingin, mama yang berkorban kadang-kadang tiap malam itu selalu bacain buat aku. Tapi saya punya kawan yang mamahnya dari kecil kabur, mamanya nggak peduli sama dia, tiba-tiba udah gede dia sukses datang, dia tetap berbuat baik. Ini besar palanya dia nih. Jadi ketika kita mendapatkan kesulitan, disitulah pahala kita besar. Jadi ketika saya berbuat baik ibu saya karena bapak ibu saya baik, wajar. Prinsipnya wajar. Tapi kita tetap baik pada ibu saya, ibu kita pernah menyakitkan waktu kecil, itu yang luar biasa. Itu luar biasa. Makanya kembali, kenapa kita belajar toxic parenting? Karena kita sedang belajar perbaiki diri kita sebagai orang tua. Sebagai orang tua, bukan karena kita statusnya anak mengevaluasi orang tua atau karena mengevaluasi pasangan. Saya lagi banyak toksik begini, ini suami gue. Nanti itu nama toxic couple, beda. Belajar toxic parent. Ya. Nah pertanyaannya, toxic itu apa?
Toksik kita pahami racun. Dan ketika sebut toxic parent adalah ketika dia tanpa sadar memberikan racun yang akan membunuh dan merusak jiwa anak. Meskipun dia bilang baik. Saya nggak usah sebut produk. Di sekitar kita kan ada produk yang sebagai racun kita konsumsi. Dianggap dia tapi memberikan. Ya yang agak sepakat kita rokok lah. Racun. Tapi tetap dikonsumsi, dianggap baik, dianggap keren, bagi yang pemakai gitu keren, menenangkan kalau lagi stres. Tapi kan itu toksik, racun. Maka ada juga orang tua yang ketika mengkaji toxic parent ini dia merasa tapi kan baik, tapi enggak. Menurut kita itu racun. Kalau kita teruskan membunuh jiwa anak. Apa saja disebut toxic parent? Pertama dan kita yakin sudah pada sepakat ini orang tua yang kasar. Kekasaran itu akan merusak jiwa. Karena Allah jadikan hati manusia itu lembut. Makanya manusia atau orang tua yang kasar cenderung merusak. Kekasaran ini bisa kita lihat dari dua hal. Satu, kasar dari sisi ekspresi wajah. Yang kedua, kasar dari sikap. Quran menyebutnya, yang disebut dalam Quran, yang disebut gila syidad atau ghalidh syadid. Ghalidh atau syadid adalah sikap kasar yang diceritakan oleh Al-Quran dalam surat Al-Imran 159. Lau kunta fazon ghalizal qalbi lan faddu min haulik. Ya, ada sebut ghaliz, ya, yaitu orang yang punya sikap kasar, di antaranya adalah dengan ekspresi wajah yang menakutkan. Lotot, bahkan termasuk di sini desibel suara yang tinggi, seperti misalnya kau, khusus bayi di bawah 5 tahun, teriakan itu akan menghancurkan setiap satu teriakan 10.000 seorang bayi di bawah 5 tahun. Efek yang pertama yang dirasakan kalau kita sering teriak, yang pertama adalah rusaknya bagian korteks yang disebut namanya otak berpikir, yaitu pusat memori anak-anak. Sehingga anak-anak yang sering dibentak biasanya dia short term memorinya rusak. Contoh, naruh barang dipegang, jadi boleh taruh. Ada tadi handphone mama mana itu? Tahu lah, tadi kan sama kamu lupa, kan baru pegang sama kamu. Itu karena sering teriak. Makanya teriak-teriak itu diantara yang akan merusak. Ya. Yang kedua, efek itu adalah menebalkan batang otak. Nih, batang otak tersebut otak reptil, yaitu otak yang fungsinya itu reaktif. Kalau ada sesuatu, kalau takut flight, kalau tiba-tiba nih fight. Makanya sifatnya spontan, gak suka. Ada orang tersinggung dikit, bacok. Dan itu karena saking reaktifnya dia. Sekali tersinggung, banting handphone, hancur. Dan ini sangat merusak. Makanya sikap ini sikap yang efeknya adalah jiwa anak rusak karena pertama, dia menjadi pribadi yang akhirnya belajar kekasaran dan belajar juga menularkan aura negatif kepada sekitarnya. Sehingga nanti dia menjadi pribadi agresif. Sama teman biasa juga memukul. Kok bisa sih ada anak TK atau anak SD yang bisa sadis sama temannya? Karena dia belajar dari lingkungan terdekat, diantaranya orang tuanya. Dia orang tua menjerumuskan anak dengan sikap itu. Efek kedua dari sifat kasar ini yang tanpa sadar diberikan oleh orang tua
Yaitu adalah sikap kasar kita kepada anak akan berujung kepada anak-anak tuh kabur dari kita. Ada dua jenis kabur sini, kabur secara fisik maupun kabur secara psikis. Dan ini ceritakan di dalam surat Al-Imran tadi ayat 159. Lau kunta fazzan ghalizal qalbi lan faddu, sekiranya engkau bersikap keras lagi kasar, niscaya mereka kabur dari kamu. Nggak mau mendekat itu diantaranya karena terganggu dengan kasarnya kita. Dan kita pun begitu. Ibu punya teman atau lingkungan terdekat yang kasar, menghindar. Pasangan kita suka kasar, ibu menghindar. Ya. Dan itu yang sering dialami sebagian anak. Maka ketika kita lihat fenomena hari ini, anak-anak banyak nongkrong di luar, bukan karena rumahnya sempit. Ada lah fenomena anak-anak yang rumahnya sempit, kecil, yang akhirnya nongkrong, ya, di mana di SCB, duku atas, ya, istilahnya SCBD, ya, Seleber, tahu lah ya. Nah, ibu-ibu kan tahu, mereka yang nongkrong ini mungkin ada, tapi kan kita tahu di balik anak-anak yang nongkrong malam-malam ini musibah besar. Saya selalu katakan musibah besar itu ditandai ketika rumah tak dirindukan. Jadi ketika anak keluar malam-malam itu banyak orang anehnya karena nggak ngerti apa konsep pendidikan, mengapresiasi loh. Ada yang justru bikin konten mengapresiasi ini kebangkitan kaum suburban, kreativitas anak-anak suburban. Diapresiasi juga sama menteri, beberapa pejabat. Kalau saya termasuk yang miris satu. Kenapa? Karena keluyuran anak malam-malam ini musibah karena Allah sendirilah yang meminta kita berjaga diri dari waktu malam, dari kegiatan malam. Dia surah Al-Falaq bisa kita baca. Kalau apa artinya kita tahu. Qul a'udzu birabbil min syarri ma wa min syarri ghasiqin idza waqab. Ketiga itu apa bunyinya? Kami berlindung pada Allah dari ghasiq. Ghasiq itu maknanya bintang jatuh. Yang artinya saat datangnya malam, idza waqab, jika gelap gulita. Justru Quran mengajarkan berlindung kepada Allah dari kejahatan malam, di mana oleh Imam Nawawi, artinya jangan ada yang keluyuran malam-malam jika tidak ada al-hajah, kebutuhan mendesak. Makanya dalam hadis Nabi, kalau sudah datangnya waktu azan maghrib, segera masukkan keluarga ke dalam rumah, kunci jendela, kunci pintu. Karena kalau kamu melihat apa yang aku lihat, aku akan bergidik, merinding. Kenapa? Karena banyak setan bergentayangan. Makanya kalau anak-anak sudah waktu azan maghrib, sebagian suruh masuk masjid musola, jangan biarin dan dongkrong apa, itu nggak benar. Nah, hari ini justru diapresiasi anak-anak yang keluar malam ini, bahkan ditiru di beberapa kota, di beberapa daerah, ya, meniru konsep yang ada di Jakarta ini, dianggap keren. Justru ini musibah. Mereka keluyuran malam-malam ini, ya, keluyuran malam-malam ini, ya. Karena apalagi kau perempuan, kan nggak bisa kita berprasangka baik husnuzon gitu, anak kita malam-malam keluar dua sama cowok, kemudian kita berpikir insya Allah mereka tahajudan nanti di Monas. Bisa nggak berpikiran positif? Atau nanti insya Allah pas balik subuh kalau tahu jadi izah Quran, bisa nggak bisa? Justru yang miris kan justru apa? Investigasi kami sampai ke lokasi mengerikan sekali, ya. Di waktu subuh kami yang banyak tim menemukan berserakan kondom sekitar. Nah, pertanyaannya, mengapa anak itu keluar malam-malam? Bukan sekedar karena rumahnya sempit, bahkan yang hadir pun banyak juga anak-anak dari kalangan menengah yang rumahnya berada, tapi malas pulang itu karena sikap kasar penghuni rumah yang dia jadikan rumah yang kita ciptakan surga jadi kain neraka. Kenapa? Karena mau papanya malaikat penjaga neraka yang disebutkan surat At-Tahrim ayat 6. Apa ciri malaikat penjaga neraka? Alaiha malaikatun giladun syidad. Di dalamnya ada malaikat penjaga neraka yang keras lagi kasar. Makanya tidak ada satupun orang yang mau datang ke rumah yang meskipun disiapkan kolam renang, disiapkan AC, disiapkan perangkat mewah, tapi bapak ibunya kasar. Maka ketika toksik itu terjadi, efek yang paling fatal adalah secara fisik mereka nggak mau mendekat. Ya.
ya, nggak mau dekat secara fisik. Kalau kita duduk dia pergi. Apa sih papa di sini? Mama sana, aku di kamar, aku butuh. Makanya ada relasi, ada hubungannya nanti dengan kondisi psikis. Biasanya kalau anak-anak yang mengalami kondisi orang tua yang kasar, dia mengalami yang disebut parenting pain, luka pengasuhan, sehingga mengalami beberapa indikator apa disebut intimacy meter. Ini pembahasan panjang. Intimacy meter ini derajat keakraban. Di antaranya anak-anak yang punya isu dengan orang tuanya, isu kelekatan, ada beberapa ciri. Biasanya satu, dia malas diajak naik kendaraan bareng. Ya kecuali terpaksa, mungkin dia dari sekolah karena daripada bisa gojek, mamanya jelas. Tapi kalau mamanya mau jalan, mama mau ke Bandung nih, kamu kan lagi kosong ya, temen mama nggak usah. Nanti pulang mama beli cilok 2 biji, nggak mau. Seblak dari seblak, nggak mau. Nggak mau. Kamu mau konser Blackpink ya, mama tuh mau yang lain aja, mau bilang mama gitu, bahaya. Yang kedua, anak yang biasanya kalau udah mengalami itu dia nggak spontan. Anak-anak yang masih mau ngupil depan kita atau kadang ketut sembarangan, dibalik sikapnya yang menyebalkan itu tersimpan rasa nyaman. Tanda kita orang. Jadi anak-anak, abang bau tuh, mama kalau tapi dia nyaman, kadang ngupil, kadang apa, itu semua tanda nyaman. Di balik kisah Aisyah banting piring di depan Nabi, mungkin kita kok bisa ya kisahnya tuh Aisyah cemburu banting piring. Orang yang benci sama Islam akan menjadikan dalilnya, tuh kan lihat tuh Aisyah tuh songong, akan berpikiran gitu. Tapi bagi orang yang jernih akan berpikir, inilah hebatnya Nabi, bisa membuat istrinya nyaman sehingga membuat istrinya bisa mengekspresikan perasaan. Ya, makanya saya kalau istri saya begitu, Abin udah begini, alhamdulillah. Ya apa? Jadi istri yang ngomong saya ada tanda, berarti gue suami yang baik. Benar, karena ada seorang suami otoriternya, ibu-ibu nggak bisa ungkapin perasaan. Ya cancem, lu kentut talak 1, kan ibu tantan. 3 kali talak 3 kan ada seorang suami kayak gitu sampai ibu nahan, tapi di belakang ibu bener-bener ya bu gitu. Maka spontanitas itu adalah indikator keakraban, tanda nyaman. Makanya kalau di sekolah ceknya gini, bu, misalnya kita kalau ngambil rapot sama wali kelas, saya kalau anak ibu ya Allah kekalem banget ya, dia tuh pendiam, pemalu, dalam hati kita apa? Di rumah petakilan banget, lompat sana sini. Tanda di rumah nyaman, di sekolah belum nyaman. Sebaliknya, bu, saya gimana? Aku lompat sana lompat di rumah, asli kagak di rumah. Rumah kaku banget. Tanda dia di rumah nggak nyaman, sekolah nyaman. Karena orang itu kalau sudah nyaman dan akrab, dia nggak jaim. Kaidah dalam bahasa Arab itu, kalau Arab ya kadang adab aja dilanggar. Idza tamal mahabbah, adab. Jika sudah sempurna cinta, maka adab aja dilanggar gitu. Itu kayak gitu. Jadi spontan. Ini kalau yang di mesimeter banyak lagi pembahasan ini, nggak oke. Intinya panjang nih pembahasan ini. Intinya ketika orang tua itu besar, anak itu menjauh dengan berbagai, termasuk jangan introvert. No, tak ada anak introvert kepada orang tua. Yang ada adalah anak yang suka dan kecewa. Introvert itu untuk dunia luar. Anak saya nomor 3 introvert, dan dia kalau bisanya kursus di IF baru masuk, tanya namanya siapa, singkat, halo Wak, tinggal di mana? Jakarta Timur. Kelas berapa? Kelas 6. Dia akan sedikit-sedikit bicaranya sama orang baru. Tapi kalau di rumah bisa nyanyi, bisa lompat, bisa apa. Makanya nggak ada anak saya introvert sama saya itu terluka dan kecewa. Itu bukan introvert.
Introvert itu tumbuh di luar. Jadi kalau anak tertutup, jangan mengalami toksik dari kita. Ya toksik itu efeknya adalah anak kabur secara fisik, nggak mau mendekat, secara psikis pun nggak mau terbuka. Makanya diantara waspada yang harus kita khawatirkan ketika anak punya satu kalimat ini. Itu rahasia aku, mah kepo banget sih jadi orang tua. Kita memang nggak boleh cek semuanya, tapi anak yang nyaman apa cerita, bunda tadi naksir aku, masa sih dia udah kirim puisi, dia puisinya Pangeran di Penogoro, ini puisi perang, bukan puisi cinta, puisi juga iya. Tapi ini puisi perang. Emang kalau puisi cinta gimana? Kayak papa tuh kirim tuh WA-nya ke Pak Mama, ini puisi cinta. Mas sudah aku transfer 200 juta tuh. Itu puisi cinta. Ya kan gitu ya. Coba ibu kalau ditanya, puisi yang kau bagi bulan purnama di kenangan malam gelap gulita, atau yang kedua sudah aku transfer 200 juta. Yang pertama atau kedua? Tuh, saya tahu itu. Puisi yang singkat padanya jelas kan itu. Jadi anak-anak itu yang penting ini terbukanya ketika dia nggak apa-apa. Di balik kata nggak apa-apa itu apa-apa. Jadi prinsipnya anak yang tadi toksik yang karena kasar itu, dia akan menjauh secara fisik dan psikis. Efek paling fatal kalau psikis itu apa? Kalau dia mengalami dari bapaknya, kalau dia perempuan nggak mau punya suami kayak bapak, akhirnya syarat mencari menjadi suaminya adalah asal jangan kayak bapak. Yang belum tentu, akhirnya banyak dimanipulasi banyak cowok, asal jangan kayak bapak. Atau kalau mamanya nyebelin, dia juga kan begitu, nggak mau nikah, nggak mau jadi gitu, makanya nggak mau punya anak. Isu child free adalah isu tentang toksik yang dialami masa kecil. Karena saya tahu yang mengusung ini kan orang yang traumatis, mengalami apa yang disebut toksik, kemudian dia berpikir, ya udahlah kalau gitu nggak daripada anak buah. Jadi seperti itu. Yang ketiga, efek dari kasar itu selain kabur secara fisik, kabur secara psikis, yang kedua kan tadi yang pertama kan ditiru oleh anak, kedua, yang ketiga dendam. Ini bukan rasa sakit hati yang berpanjangan. Sampai ada yang berdoa, ya Allah, masukkanlah mamaku ke surga, kalau bisa secepatnya, ya Allah. Ibu kan senang jadi masuk surga, senang. Masa secepatnya ini? Yang keempat, efek dari orang tua yang kasar ini adalah menjadikan anak munafik. Munafik. La taqrabu aladakum fa innahum yaj'aluna nifaq. Ini kata Syekh Muhammad Bashir Ibrahim Al-Jaziri. Jangan kamu kasar sama anak-anakmu. Sikap kasar itu akan membuat anakmu menjadi munafik. Di balik anak pembohong, ada ciri anak yang merasa tak aman dengan sikap kasar orang tua. Contoh, bapak ibunya dikenal kalau apa-apa menghukum, mukul, kesalahan pukul, push up atau apapun. Suatu hari ibu atau bapaknya lagi nyantai nih di ruang, katakanlah di ruang kamarnya. Nggak sengaja terkena bunyi benda jatuh di ruang utama. Prak! Kita spontan langsung, siapa tuh? Macem-macem, langsung kita jemput namanya. Misalnya kakak ya. Itu piring guci mama, persoalan mama lagi, bener pecah. Anak itu waktu mamanya masih di kamar atau papanya di kamar sudah mulai teriak, langsung tuh di kepala dia gini, habis gua nih, dicubit nih, dipotong aja, dihukum nih, disuruh pusat, macam tuh hukuman. Maka ketika datang seperti kucing, aku nggak tahu tadi kucing lewat, aku nggak tahu itu tadi bohong.
Kenapa manusia berbohong? Bagian dari mekanisme tubuh defensitas dia menyelamatkan diri dari hal yang berbahaya. Maka berbohong. Maka dia berbohong. Makanya jangan heran dia di rumah rajin sholat, tapi karena sering diancam, takut di luar itu ngerokok, nggak sholat, mabok. Dulu kamu tuh ya Allah, kamu lulusan pesantren, kenapa pas keluar kok jadi buka aurat? Di balik hal ini ada anak yang mengalami toksik. Jadi ada orang tua yang tanpa sadar membuat trauma syariat atas nama mengajarkan Quran, kalau nggak apa awas. Akhirnya anak merasa baca Quran itu menyebalkan, sholat itu menyakitkan, karena kalau aku nggak sholat digampar. Begitu dia udah ngekos, freedom, bebas, nggak ada mamah ini, nggak ada papa ini, boleh ngapa-ngapain dong. Mereka mengalami yang disebut sindrom happy pedal. Apa itu sindrom happy pedal? Sindrom yang dialami orang-orang yang hidupnya terkungkung seperti orang yang kejebak macet selama berjam-jam. Begitu tahu di depan itu ada pusat kemacetan yang misalnya ketahuan ada bottleneck atau apa, di depan lancar. Karena dia saking lelahnya buru-buru ngebut kecelakaan. Itu namanya sindrom happy pedal. Maka ada anak-anak yang tersakiti dari kecilnya, dipaksa, dituntut, nggak boleh ini, nggak boleh ini. Begitu keluar dari rumahnya langsung liar. Dulu waktu di pesantren, waktu mamahnya kan masukinnya di sekolah IT pesantren, macam-macam. Begitu dia bekerjaan, kenal sama cewek, langsung zina, ada yang ngerokok, macam-macam. Karena dibawa tekanan mental dan dipaksa. Ini toksik yang pertama. Jadi toksik definisinya itu. Nah ini kita bahasnya singkat. Karena pembahasan per toksik ini sebenarnya butuh uraian panjang, tapi satu-satu aja. Ya karena saya nggak tahu kan kajian ini akan berlanjut tidak, tapi yang jelas saya tuntaskan aja. Yang kedua, disebut toxic parenting bukan sekedar kasar, tapi orang tua yang lembut yang menularkan nilai-nilai yang bertentangan dengan syariat. Contoh ini toksik yang nggak disadari. Orang tuanya ingin disebut orang tua penyayang, tapi orang tua tidak menyadari nilai-nilai yang merusak anak. Contoh, mama, aku boleh nggak ganti kelamin? Terus kata dia apa? Asal kamu bahagia. Lembut nggak? Lembut banget. Baik nggak? Baik banget versi anak-anak. Tapi ini toksik. Toksik itu orang tua yang mengajarkan nilai yang bertentangan syariat itu toksik. Contoh gini, tubuhmu ini milikmu. Tidak ada satupun boleh yang mengatur, memegang kecuali atas izinmu. Itulah awal mereka melakukan konsensual seks. Asal sepertujuan aku boleh. Yang benar adalah tubuh ini milik Allah. Maka aturan pemakaian menurut Allah. Nggak bisa, karena kalau tubuh itu milikmu, suka-suka dia pakai tato, piercing. Kan tubuh gue. Apa lu rese? Ini milik gue. Gue nggak nyakitin lu, bukan, ini milik Allah, lu rusak. Makanya suruh Allah berjihad. Akhirnya apa? Terjadilah seks bebas karena merasa nggak ada yang merugikan. Prinsipnya adalah asal jangan dipaksa. Jadi mereka berpikir yang toksik selama ini versi barat sekedar paksa. Padahal ketika seseorang tuh nggak dipaksa tapi terjerumus dalam maksiat, itu toksik dan orang tua menyetujui itu. Dengan nilai-nilai seolah-olah yang dikesankan orang tua, nggak apa-apa. Mama, apalagi banyak kasusnya. Papa yang mengizinkan anaknya misalnya pacaran sampai misalnya, bahkan saya ingat tuh, dan saya beberapa kali japri orang ini ya, salah satu ya nggak usah saya pokoknya seleb lah, yang dia punya prinsip gini, saya tuh ngeri sama prinsip sekarang, maka anak saya izinkan, ya udahlah kamu boleh pacaran tapi kemana-mana bawa kondom ya. Anak perempuannya boleh tapi bawa kondom. Itu toksik. Ye, makasih papa. Maka toksik bukan masalah ada lembut tapi toksik ini nggak disadarin.
Makanya untuk mengenal yang kedua ini, kenali syariat. Jangan-jangan kita menjerumuskan anak, meracuni anak dengan pemikiran-pemikiran yang rusak. Banyak kasusnya seperti ini. Makanya ketika kalau yang kedua ini memang ini halus. Ini nanti saya sarankan ibu-ibu atau siapapun menyimak bapak lewat kajian ini, online atau yang langsung, pelajari ya apa yang disebut ghazul fikri. Karena ghazul fikri ini, invasi pemikiran ini, itu yang merusak cara berpikir kita, sehingga sesuatu yang sebenarnya racun kita nggak baik. Termasuk tadi terminologi-terminologi yang dikedepankan oleh orang sebenarnya racun. Ada yang racun yang merusak akidah. Karena kalau kita belajar itu banyak halus banget, yang kadang-kadang nggak kita sadari merusak prinsip-prinsip keimanan. Misalnya kalimat yang dianggap biasa gitu, semesta mendukung dirimu. Ini toksik. Semesta itu siapa yang mengendalikan? Allah. Alam mendukung, bukan. Ini ya Dewi Fortuna mendukung, apa lagi? Dewi Fortuna tuh jualan beras dari rumah saya. Dia sempat dukung bola, nggak sempat. Ini kadang disampaikan, dan itu ada loh yang akhirnya seperti itu. Atau kadang-kadang nggak sadar, misalnya anak itu ya disuruh memuji-muji dirinya untuk kalimat motivasi, sehingga ini kadang yang disebut dengan law attraction, tapi justru tidak sesuai dengan syariat. Law yang benar dalam syariat itu adalah doa, bukan begini, kamu bisa, kamu bisa, kamu bisa, ayo, aku bisa, aku adalah orang hebat, aku ada orang yang kuat. No, dulu para ulama nggak pernah bilang gitu. Rasulullah mengajarkan kita itu mengandalkan gini, la haula wala quwata illa billah. Tapi kita bilang, aku bisa. Tahu dari mana kamu bisa? Allah yang memampukan kamu. Tapi anak-anak kita kan dilatih gini, katakanlah motivasi diri, aku bisa, aku pasti bisa. Bilang Allah yang bisa, ya Allah. Makanya jangan sebut kalimat afirmasi tapi ganti dengan doa. Nah, daripada kamu bilang aku bisa, bilang gini, ya Allah mampukan aku. Itu yang benar. Karena ada peribatan Allah. Tapi kalau aku bisa, itu Fir'aun zaman sekarang. Jangan bilang aku bisa, tapi bilang Allah memampukan aku. Maka minta, ya Allah mampukan aku. Nabi nggak pernah bilang nanti kita perang Badar pasti bisa. Allah, ya Allah minta sama Allah. Toksik itu halus sekali. Yang kedua ini, karena toksik yang pertama itu bentuknya adalah packaging, toksik yang kedua bentuknya adalah konten. Kalau kedua kan packaging, kasar, ketahuan ini, toksik nih, tapi lembut, tapi pemikiran itu merusak anak itu banyak. Termasuk kalimat gini ya, jangan sok suci deh lu. Orang kan itu diajarkan anak kita tuh kadang gini, nah semua orang berbuat dosa biarin aja, urus dirimu sendiri, jangan sibuk dengan dosa orang lain. Gara-gara kalimat ini nggak ada nama amar ma'ruf nahi mungkar, karena setiap orang berpikir ya udah sibuk, gua punya dosa juga, dia punya dosa, terus buat apa disuruhnya kita berdakwah? Lagi-lagi toksik. Ya toksik itu halus yang kedua ini. Yang ketiga, toksik yang ketiga, karena ini pembahasannya sini. Ahmalul walad, yang ketiga itu adalah cuek terhadap anak. Jadi yang toksik itu bukannya bentuk kasar, tapi cuek itu menyakitkan. Cuek itu istilah anak muda dikacangin, itu sakit. Kacang itu gurih, dikacangin perih. Di antara puncak murkanya Allah kepada seseorang itu justru dikacangin di hari kiamat, dicuekin. Makanya kalau Allah sudah menyebut ini sebagai hukuman besar, menunjukkan ini marah. Contohnya kata Nabi,
Salasu la yazrullaha fi yaumil qiyamah. 3 golongan yang Allah tak mau melihat di hari kiamat alias dicuekin. Yang pertama adalah al-uququl walidain, orang durhaka sama orang tua. Al-mutasyabihatu minan nisa'i birijal, perempuan yang nyerupain laki-laki. Yang ketiga ad-dayuth, laki-laki nggak punya sifat cemburu. Yang kita fokus dalam hadis ini adalah Allah tak ingin melihat, saking Allah marah, udah cuekin aja. Maka orang tua yang cuek dan abai itu toksik. Saya tuh nggak pernah nyakitin dia, tapi tahu nggak, pada saat anak itu datang, bunda, aku kan tadi kelas, kemudian dia tetap nelpon, itu menyakitkan. Pengabaian atau yang kita anggap ya, itu membuat anak merasa tidak terima. Jadilah mereka sebut neglected children atau unwanted children. Makanya respon kita yang kita, tapi saya nggak pernah kasar, kenapa sih anak saya itu menjauh dari saya? Karena mungkin nggak kasar tapi cuek. Cuek itu menyakitkan dan itu toksik. Jadi ketika kita cuek menyakitkan. Makanya hukuman berat bagi Ka'ab bin Malik adalah dicuekin gara-gara dia melanggar. Ya, dalam hal ini pada saat perang Tabuk dia nggak ikut, makanya dicuekin 40 hari dan itu menyakitkan bagi dia. Jadi jangan bilang gini, cuekin aja anak itu, anggap nggak ada, itu menyakitkan. Makanya orang tua yang sampai nggak pernah nanya kabar, sakit nggak damping, itu menyakitkan, itu toksik. Sakit nggak nemenin, saking sibuknya, itu menyakitkan, itu toksik, menyakitkan. Ya, nggak pernah mengapresiasi, itu menyakitkan. Ada seorang ibu, seorang istri yang berapa kali konseling sama saya, yang setiap hari ibunya tuh nggak pernah kasar sama dia, tapi ibunya itu nggak pernah peduli. Kalau sakit ibunya nggak pernah nengok. Dari kecil aja kalau dia cerita bahwa dia hampir dilecehkan sama seorang lelaki itu di sekolahnya, justru dia salahkan, ya karena kamu genit. Bukan dia dibela sebagai seorang anak gitu, tapi dia merasa dulu dia disalahkan. Toksik. Maka pengabaian juga adalah toksik. Yang keempat disebut toksik dalam Islam, yang tidak mendidik dalam urusan adab, itu toksik. Anak yang kebiasaan bangun kesiangan dan hari ini kita kerepotan karena sesungguhnya nggak pernah terjadi, karena orang tua yang dulu punya prinsip gini, namanya juga anak-anak. Makanya kalau anak bersikap buruk di masa kecil, jangan disebut nama anak-anak, dia sedang butuh, kakak bicaranya lembut, kakak itu kan kasar ya. Jangan bilang gini, namanya juga anak-anak, itu toksik yang nanti suatu saat anak tidak bisa mengubah sikapnya karena tidak dididik dari kecil. Contoh anak yang orang tuanya dengan PD-nya ngasih rokok atau cadang, sekarang rokok, itu toksik yang lebih fatal lagi. Banyak hal lah, toksik yang kadang-kadang itu terjadi ketika dia dewasa. Pernah dalam sebuah diceritakan tahun 89 itu ada di New York, itu ada seorang pemuda umur 18 atau 19 tahun. Dia sudah kategori dewasa di sana dan dia dipidana hukuman mati karena melakukan 3 kejahatan: merampok, memperkosa, dan membunuh. Saat itu sipir penjara sebelum eksekusi bertanya pada dia, apa permintaan kamu yang terakhir? Dia bilang, saya pengen ketemu ibu saya. Ibu bapaknya udah meninggal, ibunya masih hidup. Dia ini Black American, Afro. Jadi ibunya didatangkan dari suatu kampung dan akhirnya dibawa. Si sipir bilang, itu ibu kamu sudah siap, kamu temuin. Dia bilang, enggak, saya pengen ketemu ibu saya ketika ibu saya sudah mengikuti maunya saya. Apa yang kamu mau? Saya minta ibu saya menjulurkan lidahnya seperti ini. Jadi minta julurkan lidah. Dan sipir bingung, buat apa? Pokoknya julurin aja, saya pengen, ini permintaan terakhir. Ibunya dibujuk-bujuk mau, tidak boleh ditarik lidahnya sampai anaknya datang.
Sampai ibunya gini aja. Saat anaknya sudah melihat dia kejauhan, ibu melakukan itu dekat-dekat, dekat. Begitu udah dekat, ibunya lidahnya langsung disambar, digigit sampai putus. Kemudian dia bilang sama sipir dalam keadaan marah, ini balasan buat ibu saya yang membiarkan lisannya untuk tidak menegur saya saat saya melakukan kesalahan yang pertama. Kenapa saya jadi perampok? Saya dulu biasa merampas barang adik, barang teman. Yang lakukan ibu saya gini, udah biarin aja abang memang begitu. Merampas barang teman, makanya jangan teman sama anak saya, itu anak saya begitu. Bukan ditegur, orang lain disuruh memaklumi, itu toksik. Jadi kenapa kita harus negur anak ini? Karena jadi kebiasaan. Kok nggak toksik? Itu toksik, kita meracuni anak. Jadi boleh tegas, boleh. Tapi bukan kasar, beda tegas sama kasar. Tegas kakak itu enggak. Taruh. Toksik kalau kita biarkan. Suatu hari saya lagi ngetik nih di rumah saya, kan terbuka buat anak-anak sekampung kalau mau ngelihat saya atau lagi main-main kami fasilitasi. Lagi saya ngetik, tiba-tiba masuk satu anak. Abi lagi ngapain? Saya di kampung saya dipanggil nama Abi. Abi ngapain? Lagi ngetik, nah gitu. Ini handphone taruh sini. Terus dia ngeliatin gitu. Saya nggak masalah. Karena saya kebetulan ngetiknya itu di luar, bukan ruang dalam kamar, di luar ruang tamu. Jadi anak-anak masuk, saya izinkan. Terus dia ngeliat tuh ngambil handphone saya, kabur. Saya panggil anaknya. Itu punya Abi. Malah kabur. Saya deketin, datang rumahnya. Terus ibunya datang. Ibunya keluar, ya Abi gitu. Si ini mana? Jalan. Handphone saya diambil. Iya, tadi dia cerita, aku dapat handphonenya Abi. Kamu ngambilnya? Iya, lagi diem nggak dipakai. Gitu. Saya bilang gini, Bu, balikin. Maafin Abi ya, namanya juga anak-anak. Saya bilang enggak, jangan bilang gitu. Ditegur. Saya pelan-pelan aja bilang ibunya. Kalau ibu mengatakan namanya juga anak-anak, bahaya, nanti jadi kebiasaan. Saya panggil, sini nak, ini handphone Abi, kalau kamu memakai izin, mengambilnya mencuri, nggak boleh mencuri, paham? Dia bilang, ibu jelasin kayak gitu, nggak boleh ngambil, ingat, ini kembalikan, kasih itu. Apapun izin, aku boleh tidak, bilang begitu. Kalau kamu izin, Abi berikan, boleh pakai. Tapi kalau pun Abi nggak berikan, jangan marah. Udah, saya balik ke rumah saya. Adab itu penting. Makanya Nabi ketika ada anak kecil lompat di meja makan, ini mengganggu orang lain. Kalau sudah mengganggu, Nabi tegur. Ya gulam, samillah ta'ala wa qul bi yaminik wa qul mimma yalik. Jadi kalau ada anak pun mengganggu, saya boleh negur, nggak apa-apa. Tapi kalau dia tenang, nggak mungkin juga. Saya terganggu nih, saya bilang, Abi terganggu, boleh tenang suaranya gitu. Misalnya anak-anak tuh ke rumah saya tuh ngumpul-ngumpul, kan kami bikin kampung sahabat ya, program soleh bareng-bareng tuh hebat. Jadi saya bikin dapur kampung sahabat, setiap Sabtu makan bareng. Ini kita besok buka puasa satu warga, satu kampung. Ya, besok hari Jumat malam, ya maghrib ya, buka puasa malam kan. Terus kita punya taman baca bareng. Kita kemarin bikin festival kampung sahabat sekampung di belakang di daerah Bambapus. Jadi kita punya tagline-nya soleh bareng-bareng tuh hebat. Jadi makan bareng, belajar bareng, liburan bareng gitu. Warga kadang-kadang saya fasilitasi untuk berenang sama-sama gitu sama anak. Nah, salah satu gitu. Ketika anak lagi ngumpul udah mulai teriak-teriak, saya bilang, siapa yang teriak itu ya? Abi terganggu. Jadi saya sampaikan. Yang keempat itu, yang kelima, toksik yang nggak disadari oleh orang tua adalah memfasilitasi syahwat anak. Toksik, mama, temanku punya motor, masa aku enggak? Padahal belum umurnya. Ya udah, ego kita, memang motor ego nggak bisa. Mau yang mana? Moge, beli. Toksik orang tua yang kayak gini. Masih bocil dikasih handphone, toksik. Udah punya handphone pribadi lagi, punya password sendiri lagi, toksik. Dia mencet apa, lihat apa, toksik. Orang tua yang lengkap, anaknya dikasih wifi fasilitas, tanpa sadar, maaf ya, ngebooking perempuan lewat WeChat atau macam-macam, WeChat ya namanya, kayak gitu. Masih SMP, udah jajan dalam tanda kutip.
open BO. Jadi sampai segitunya. Kenapa bapaknya berpikir dikasih uang sebulan 25 juta. Canggih, supir lengkap gitu. Jadi saya tuh salah satu kawan saya yang baru ya, doain buat Kak Hilman Al-Madani, psikolog kawan saya yang wafat karena cancer kemarin. Beliau tuh banyak bercerita di ruang-ruang konseling. Ada satu anak, bapaknya sebulan ngasih 25 juta, supir disiapin, lengkap semuanya. Akhirnya menyerahkan keperawanannya sama satu orang temannya di WC sekolah. Hanya karena temennya ini beliin casing handphone yang harganya 100.000, tapi ada gambar love. Bayangkan. Ada lagi yang hampir setiap hari masturbasi di dalam kamarnya itu karena fasilitas wifi lengkap, laptop lengkap, semua akses uang kartu kredit dia bisa jebol privat, misalnya beli akun premium untuk yang berbayar, untuk porno yang berbayar pakai kartu kredit visanya dari bapak. Dia bisa live melihat gambar-gambar telanjang atau aksi-aksi live. Dan dia lakukan tuh sampai berkali-kali konsultasi. Dan bapaknya merasa hidupnya baik-baik saja, anaknya yang penting nggak kemana-mana. Ingat keluyuran zaman now bukan hanya offline, keluyuran online. Dia itu difasilitasi. Nah nanti pembahasan tentang gadget itu termasuk. Ketika orang tua ngasih gadget sebelum waktunya, toksik. Bukan hanya gadget, yang lain beliin PS sebelum waktunya, toksik. Kita merasa bahwa itu bentuk kasih sayang, no, itu adalah bentuk racun yang kita berikan. Maka toksik bukan sekedar orang tua kasar, tapi yang meracuni anak tanpa itu tidak sadar. Sudah pukul 10 pada waktunya, pembahasannya cukup 5 hal itu. Kalau ada yang mau tanyakan silakan, atau MC mungkin ada agenda lain ibu-ibu yang saya tidak tahu. Yang jelas saya ada kajian zuhur di Masjid Niaga Rahmat di SCBD ya, paling lambat setengah 11 kalaupun ada, kalau enggak dari sekarang pun ditutup, enggak masalah. Aku lupa lazim fastaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Ya tergantung panitianya, karena khawatir masih ada waktu atau boleh. Oh jangan, wifi zuhur ya. Setengah 11, oke, silakan. Oke aja. Oke, sorry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya satu terkait yang terakhir tentang gadget ya. Ini soalnya anak saya juga satu udah yang pertama udah kelas 5. Saya mau nanya aja. Kira-kira menurut Ustaz, waktu yang tepat diserahkan gadget ini terkait dengan komunikasi yang kalau misalnya dia pergi atau kapan menjemput segala macam, itu kapan waktunya tepat Ustaz? Itu aja. Pembahasan gadget ini pembahasan yang panjang, tapi saya ingin mulai beberapa poin saja karena waktu terbatas. Yang pertama mengenai kepemilikan gadget terbagi menjadi 4 kategori. Yang pertama, anak 0 sampai 2 tahun haram berinteraksi dengan gadget karena ini fase disebut human interaction. Maka walaupun dia baru lahir terus mau diajarkan, jangan setel dari handphone suaranya anak laki. Allah bukan itu bapaknya azan. Jangan mentah-mentah, tapi itu dari handphone bagus Ustaz. No, kita sedang melatih dia berinteraksi. Makanya kalau dia mau hafal Quran bukan di setel handphone. No, 0 sampai 2 tahun nggak boleh.
Karena dia sedang melatih interaksi sosial, budaya orang lain. Kakak, nangis pun nggak boleh, pakai inisial nggak boleh. Kita tinggal ya 2 tahun tuh orang lain, harus manusia yang dekat dengan dia. Oh, ibunya atau apa nggak boleh ada media pengalih, haram. Kalau enggak nanti anak kita yang kita sebut tadi tidak terlatih kebutuhan sosial dia, akhirnya menutup diri, akhirnya yang kita sebut tadi nggak siap dengan pergaulan dan sebagainya. 0 sampai 2 tahun, no. Walaupun kontennya baik, tapi kan saya kenalinnya usaha, bukan kan? Ini bentuknya, media nggak boleh. Harus ibunya, harus bapaknya atau pengasuhnya. Human. Yang kedua, 2 sampai umur mumayyiz. Mumayyiz itu umur sekitar 7 tahun, tapi 7 tahun itu belum tentu, karena indikator mumayyiz kata Nabi, idza arafa yaminahu ala shimali, jika sudah bisa bedakan kanan dan kiri. Ya, diambil rata-rata kurang lebih 7 tahun. Tapi sebelum 7 tahun lihat aja, anak bisa beda kanan dan kiri. Salah satu caranya adalah latihan baris berbaris. Pakai instruksi, maju jalan, belok kanan, mau dia masih kanan yang mana? Ini mana? Belum ngerti, berarti belum mumayyiz. Berarti kategorinya namanya tufula saudara. 2 sampai umur mumayyiz, berarti dari umur 2 sampai mumayyiz itu fase namanya hak menyaksikan. Kalau 0 sampai 2 nggak ada hak. 2 sampai 7 kurang lebih ya 7 ya. Itu hak menyaksikan. Apa yang hak menyaksikan? Nggak boleh berinteraksi, memanfaatkan, menyusik itu nggak boleh. Aku bos mau nonton baby bus, ya udah steril. Nggak boleh ya, nggak boleh ya. Bunda yang steril. Oke, kan? Nanti kalau sudah jam segitu sudah ya. Jadi nggak boleh anak tercegah, boleh. Kenapa? Akalnya belum aktif. Kemungkinan disalahgunakan oleh penjahat di sosial media. Di situ mulai masuk iklan, pembesar, peninggi, pemanjang, main pencet aja. Kan dia nggak tahu. Dia bisa baca, enggak, main pencet aja. Kan yang penting itu ada di pencet, no, apa pencet, virus masuk. Makanya benar hak menyaksikan. Sekedar menyaksikan, nggak boleh menggunakan. Seperti pisau, anak 3 tahun netek pisau kemana-mana, apa sih sikap ibu? Jangan. Aku mau potong buah, sini bunda potongin. Yang benar gitu, sini bunda steril. Oke, ya. Berarti kalau punya anak sebelum mumayyiz, nggak boleh megang sendirian, itu nggak boleh. Ibu orang dulu kayak gini, zolim. Kita nggak tahu dia mencet apa isi kepalanya. Ya nggak mungkin nyari searching dengan bedanya gitu. Dari gambar porno nggak ada gitu. Tapi kan karena asal pencet. Iklan-iklan top up itu kan karena asal pencet. Ya, apalagi kadang-kadang iklan itu ada di mana, di berita atau di nggak ada di spoiler atau di pop up yang kita tahu. Berarti apa? Hak menyaksikan. Bahkan kalau YouTube saya sarankan YouTube Premium supaya ada iklan. Karena iklan nggak cocok juga. Anak-anak kadang-kadang muncul untuk dewasa. Yang ketiga, hak pakai, using. Hak pakai itu apa? Ini handphone mama. Kamu boleh pakai untuk ini. Setelah itu kembalikan. Bukan milik dia. Makanya dia nggak boleh sembarangan untuk ganti password. Itu nggak bisa pakai. Siapa yang ganti passwordnya? Aku. Ini kan handphone mama. Jadi jangan pernah bilang ini dibelikan buat kamu, itu bukan, dia merasa milik. Yang benar ini milik mama, baru beli, dipakai buat kebutuhan sekolahan. Kalau buat sekolah ambil, kalau mengganggu ambil, kita punya mengambil. Namanya hak pakai. Ibu punya tanah, tiba-tiba nih hak pakai ya, tiba-tiba yang memiliki tanah itu udah bikin kedok. Izinkan atau begitu, saya izinkan kalau dipakai buat tanam sayur dan sebagainya. Kita kasih pakai, apa yang terjadi? Dia baru gedok. Kita boleh marah, enak aja, itu bukan hak milik kamu, hak pakai. Baru gedok izin dulu. Hak pakai. Maka anak-anak mau install apapun saya bilang, siapa yang install ini? Kau pernah ngomong sama Nabi?
Aku mau gini bicara aturannya di mana? Aturannya tidak boleh dipilih Habib. Habib bilang silakan pakai untuk apa? Untuk Zoom, untuk itu berarti ada masa durasi. Tapi masalah apa itu? Ada aturannya. Tidak boleh barang gizi. Bahkan saya kasih namanya masa expired. Kalaupun ada yang download, harus ada masa expired. Jadi download hari ini berapa lama? Kamu mau uninstall di handphone Nabi 5 hari nanti boleh uninstall. Itu ada aturan. Baru namanya hak milik. Hak pakai itu dari umur berapa? Dari umur mumayyiz sampai umur rusda. Rusda itu disebutkan surat An-Nisa ayat 6, itu anak punya hak milik. Rusda. An-Nisa ayat 6. Fa'in anastum minhum rusda fadfa'u ilai amwalahum. Kemudian jika menurutmu mereka telah rusda, serahkanlah harta ini kepada mereka. Dan kalau harta silakan serahkan. Ini hukum asal harta boleh diberikan. Ini juga hukum ibu boleh memberikan yang namanya uang lebaran ke anak kalau sudah rusda. Maka saya tidak pernah izinkan anak saya megang uang lebaran. Karena mereka belum punya akal. Nanti main belanja aja, mereka bisa kontribusi. Kenapa? Harus ngomong dipegang sama umi. Itu benar. Jadi kalau ada yang dulu bahwa kalau itu ibu investasi bodong, itu justru dia nggak ngerti bahwa anak nggak boleh pegang uang. Tapi nggak boleh juga kita zolim ambil buat kita izin. Namanya juga ini hak anak. Hak Islam itu kan menjaga harta setiap orang. Tapi kita kalau apa-apa, di uang kami kemarin, ya pakai buat beli ini ya, jadi nggak uang biasa itu boleh, tapi nggak boleh diberikan. Nah termasuk handphone itu baru diberikan kalau sudah rusda. Rusda itu apa? Rusda itu bukan balik. Kalau balik itu perubahan fisik. Kalau rusda perubahan sikap. Rusda itu makna aslinya smart cerdas. Makanya kalau dihubungkan dengan handphone, smartphone for smart people. Smart itu cirinya ada. Kalau anak laki-laki, indikator pertama kata para ulama, ini kalau anak laki-laki ya, sudah berani safar sendirian. Makanya ujian anak saya kemarin sebelum dapat handphone, dia tadi safar. Mama aku mau ke Jogja dong, nenek kamu banget, aku mau suasana kampung. Ya mama nggak bisa nemenin kamu lagi ya, di bulan musim liburan. Siapa minta ditemenin? Aku tinggal pesen di Traveloka. Nanti aku tinggal pesen Grab dari sini ke Gambir, dari Gambir ke stasiun Puyana. Dari situ aku tinggal naik Gojek. Aku tahu mah. Dia bisa lakukan itu terus dah. Boleh serahkan harta ini. Kalau laki-laki, boleh. Tapi anak kita waktu balik umur 14 tahun, rumahnya di kayak di Malang, sekalinya KMM Bekasi mabok. Mama ini Indonesia bukan itu. Ini Indonesia takut jauh banget sih. Belum tahu Depok kan ya. Jadi ketika dia begitu aja, maka jangan. Di dunia nyata dia tersesat, apalagi dunia maya. Maka yang pertama adalah kalau anak laki-laki cirinya rusda sudah berani safar. Indikatornya anak saya dua-duanya yang pertama di Mesir itu ujian pertamanya adalah kalau pengen handphone adalah ketika sudah berani safar. Anak saya pertama ke Singapura waktu kelas 2 SMA. Yang Singapura sendiri 5 hari dan pulangnya barulah saya anggap sah nih handphone kamu. Jadi ambil. Nah anak saya yang kedua kemarin dia ke Padang pesen tiket sendiri dari sana, dia masuk travel ke Bukit Tinggi naik angkot semuanya bla sahnya yang pertama itu namanya hak milik. Pada perempuan yang muda, karena perempuan cirinya kata berulama jika bisa mengurus rumahnya sendirian tanpa butuh orang, mulai dari bangun tidur melakukannya, masak air sudah ngerti, masak nasi beres-beres, udah mau istirahat aja nih urusan aku. Adek lapar ya udah kakak buatin ini ya, kakak bisanya sosis bakar. Bisa dia bikin itu. Bisa saya, anak saya ketiga, tesnya rusda itu adalah ketika kami ambil minyak pergi, abangnya lagi di luar kota, dia dari kakak bisa abi minta tolong sayangi adikmu yang masih kecil ini seperti adiknya ini ya, kamu bisa menggantikan itu sementara kalau tidak dia bisa jalan berarti waktu pengaduan adiknya masih ada.
Apa bentak aku gara-gara aku nggak tidur. Oh, iya bisa lagi baca buku dan sebagainya gitu loh. Ya, tapi udah bisa. Jadi waktu adanya lapar dia masakin berkalinya. Terus karena kita nggak punya penikmat yang minat ya, kalau udah jam sekian dia mesti kirim, oh udah bisa. Yang kayak gitu. Nah kalau dia udah kayak gitu baru. Kalau belum, no. Dia bilang, berarti kamu masih ngasih hak pakai. Sini. Paham itu. Nah nanti pembahasan yang lainnya lain waktu saja. Langsung. Ada lagi? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari kajian Ustaz tadi mungkin cukup menampar saya juga ya. Apakah saya sebagai orang tua yang toksik juga gitu? Nah, banyak juga mungkin pemaparan tadi menunjukkan bahwa oh kalau orang toksik anaknya seperti ini, orang tua yang toksik seperti ini. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana langkah selanjutnya atau apa yang harus kita lakukan agar anaknya tidak berdampak negatif atau tambah jelek? Terima kasih. Yang pertama adalah toxic parenting nanti terkait dengan isu namanya parenting debt atau parenting pain, utang pengasuhan atau luka pengasuhan. Bedanya di mana? Kalau utang pengasuhan itu nanti terkait dengan sikap atau nilai-nilai yang tidak terinstall di masa kecil, di masa dewasa, karena kita yang cuek di masa kecil. Contoh, anak saya nggak empati ya, ada pengemis ditendang. Kok anak saya kenapa kasar gitu? Itu tandanya dia mengalami utang pengasuhan. Ini singkatnya itu. Utang pengasuhan itu cara mengenali sederhana apa yang menjadi label dia, dan itu dikenali teman-temannya, itulah utang pengasuhan. Misalnya nama anak kita, misalnya Bajuri. Saya sebut nama asli khawatir nanti malah kesini untuk anak saya. Bajuri nggak ada. Atau Cio. Misalnya kita kenal Cio enggak? Oh itu dia suka ngomong mulu kalau misalnya. Oh yang kasar orangnya itu kan utang. Berarti bapaknya ada. Jadi label orang. Oh itu yang ngomongnya banyak banget dan banyak bacot nih. Oh yang suka ngaret ya. Oh yang penakut itu ya. Oh yang kalau ada yang baperan ya. Kalau apa-apa ngambek. Itu namanya utang pengasuhan. Jadi label orang lain terhadap kita adalah akibat dari perilaku yang konsisten, dan akhirnya masyarakat bilang oh itu namanya utang. Bedanya dengan luka apa? Kalau luka itu terkait dengan emosi, sikap yang muncul yang berujung kepada emosi, namun gampang marah, meledak, sakit hati, menghindar, menutup diri, itu luka. Ya. Nanti kalau ada webinarnya saya kabari ya, itu pembahasannya lumayan panjang. Terus kalau sudah terlanjur gimana Ustaz tentang utang dan luka ini? Dan itu karena saya pernah melakukan toksik. Karena sebagian besar utang dan luka ini sumbangannya pertama dari toksik. Sumbangannya dari toksik. Walaupun tidak semua toksik atau tidak semua utang karena pengasuhan itu karena dari toksiknya juga. Tapi toksik berpeluang menimbulkan utang dan luka pengasuhan. Yang pertama adalah minta ampun kepada Allah. Karena sejatinya kita orang tua yang lalai. Kita orang tua yang lalai, minta ampun. Karena kan sejatinya anak itu amanah Allah kepada kita, tapi kita lalai dan jaga amanah. Anak itu aslinya baik, tapi kita yang tanpa sadar merusak. Ibu diamanahin sama teman, gue nitip mobil Ferrari gue ya. Taruh di rumah baru 2 minggu, spionnya patah, kacanya berbaret, terus bagian bodinya juga ada yang dia melihat. Sikap terbaik itu bukan membela diri, ini itu bukan. Aduh maafin ya gue, minta maaf, maaf gue nggak tahu nih kalau di rumah gue nih ternyata ada orang iseng. Ya Allah, gue janji deh gue minta maaf dulu.
Yang kedua adalah perbanyak amal soleh. Kalau perlu bikin amal soleh bulan. Sedekah naikin levelnya, bagian dari minta ampun sama Allah. Sholat naikin kualitasnya. Puasa juga gitu. Karena amal soleh itu cara tercepat untuk memperbaiki utang dan utang pengasuhan. Karena kalau pakai sistem utang pengasuhan itu kayak prinsip niaga, maka kita harus membayar dalam waktu yang sama. Karena di antara yang kita sadari, utang pengasuhan itu kayak bank konvensional, ya, banyak bunganya. Makanya kadang kita berutang saja 15 tahun, membayarnya bisa jadi 15 tahun lebih. Ada loh, misalnya gitu, baru menyadari pasangan udah lebih 15 tahun. Ya Allah, saja berusaha ada proses selama ini. Maka ya jangan merasa langsung tuntas membayar itu dengan waktu 2 bulan. Sudah berusaha baik, Ustaz saya kajian bareng, Ustaz saya baca buku-buku Ustaz. Tapi kok anak saya begitu? Ibu berapa lama melakukan kesalahan pengasuhan? Tahun tadi 15 tahun Ustaz. Ibu berapa lama berubah? 2 bulan. Gak nyambung. 15 tahun belum ikan, 15 tahun bahkan lebih. Kenapa? Karena utang pengasuhan itu kayak bank konvensional, banyak bunganya. Karena melibatkan emosi. Aku bisa mikir mama, kenapa mama datang aku? Mama dulu. Nah itu 15 tahun, itu 15 tahun. Untuk merikasnya, melunasinya tak langsung 15 tahun, kita butuh bantuan Allah dengan masalah. Maka ada yang 15 tahun itu dibayarnya setahun. Ketika kita rajin sedekah, kita rajin ini. Yang ketiga, harmonis dengan pasangan alias selaras. Karena utang pengasuhan susah dibayar kalau sama pasangan masih bermasalah. Karena bisa jadi sikap kita yang tidak sesuai harapan itu karena kita berbeda sama pasangan. Sepakati dulu sama pasangan, Pak, anak kita begini-begini ya, dia nih karena begini kayaknya kita gak usah salah-salahan ya, Pak, main perbaiki yuk, belajar bareng yuk, ada kajian bareng. Ini Pak, kebetulan ada buku, misalnya saya bikin buku buat para ayah, pabriknya kita sampai di Pak baca, ya di luar ada bukunya. Ingat buku saya itu sekarang saya jualnya mahal. Buku saya nggak penting dibeli, yang penting dibaca. Makanya ibu kalau nanti ditanya masalah saya jangan kaget, ibu bakal baca. Kalau enggak usah beli. Yang penting baca caranya gimana, ibu di luar boleh screenshot doang. Jadi halamannya sudah saya robek gitu. Jadi boleh screenshot per halaman kalau niatnya. Kalau cuma beli nggak mau baca, mendingan screenshot, karena kalau screenshot saya nggak senang. Ya, yang penting dibaca. Saya itu nggak senang kalau ada orang beli buku terus dipajang. Terus saya tanya, ibu udah baca buku saya? Belum Ustaz. Mendingan balikin deh bu. Ya, makanya buku saya penting dibaca. Saya nggak penting laku, yang penting adalah tersampaikan. Makanya di fotokopi boleh, asal jangan dijual, itu zolim. Tapi di fotokopi bagi-bagi boleh, saya ridho. Jadi ibu boleh screenshot, bagi boleh. Bilang sama suami, kita perlu belajar. Bisa jadi karena utangnya berutang itu bukan sekadar ibu. Karena kan kalau kita lihat tumbuh kembang, ya misalnya yang sering rutin ikor saya di Fatherman ada nggak di sini aktif Fatherman ibu? Ibu ikut kelas apa? Mendidik anak laki-laki ikut? Oh enggak. Yang mendidik ada ikut kelas pendidikan laki-laki, ibu ikut ya? Kan tahu 0 sampai 7 kan stimulannya apa kan? 7 sampai 15 apa, 15 ke atas kan ada jenjang-jenjangnya kan. Nah lihat, berikan nggak? Kalau enggak itulah utang. Contoh ya, contoh 0 sampai 7 anak butuh peran ibu yang dominan, namanya tender love. Anak laki-laki butuh tender love, dia belajar nanti memiliki empati ketika jadi suami. Ibu hari itu sibuk 0 sampai 7 ibu jarang hadir, absen mulu, namanya absent mother. Yang ibu lebih sering, maaf ya, lebih banyak di tempat kantor, lebih banyak, nggak berhenti lari kerja, tapi anak nggak pernah ada momen. Nah itu namanya utang. Nah utangnya ibu kadang-kadang ujung luka. 7 sampai 15 anak butuh ayah. Kenapa? Karena anak belajar mensimulasi anak mendownload keayahan itu ke laki-laki dari bapaknya. Misalnya kata mama kalau sama orang miskin harus peduli. Cara peduli gimana? Pas ayah lagi bawa motor, bentar. Ini kasian banget abang-abang nggak ada yang dorongin lagi pada mobilnya mogok. Ayo bantu dulu ya. Anak melihat, ih papa gitu. Itu namanya ayah melakukan simulasi yang disebut
mentransfer nilai ke laki-lakian. Maka diantara yang kalau ayahnya nggak hadir situ itu utang. Nah, makanya saya sarankan ibu-ibu kalau bisa bareng-bareng ikut kelas mendidik anak laki-laki. Ada 28 video pelajari. Kelas mendidik anak perempuan sama 28 video, tergantung. Informasi nanya aja nanti sama Mas Syahid. Ya, kelasnya bisa ditonton bareng-bareng dari rumah bersama pasangan. Nanti akhir bulan baru ada sesi tanya jawab sama saya. Ya, sesi tanya jawab mengenai tadi. Nah, setelah udah tahu kebutuhan anak pelajari bareng sama pasangan, baru yang keempat, lakukan usaha perbaikan hubungan dengan anak, minta maaf. Baru yang kelima, bayar utangnya. Bayar utang itu nggak bisa nyambi, harus fokus waktunya. Makanya luangkan waktu, bukan saat waktu luang. Luangkan waktu. Bedanya di mana? Kalau saat waktu luang biasanya ya pada saat sisa-sisa aja, tapi kalau luangkan waktu memang serius. Misalnya ada ayah yang menyadari bahwa selama ini anaknya nggak laki-laki banget gitu, kalau marah kayak perempuan, emosional. Akhirnya apa? Dibawa jalan bareng. Nah, nanti itikaf, ayah udah kosongin waktu 10 hari, ikut yuk itikaf. Di itikaf itulah ayah membayar utangnya. Makanya saya termasuk yang membayar. Saya juga punya utang mengasuh bawa anak saya. Makanya saya 10 hari terakhir nggak bisa diganggu. 10 hari terakhir saya itikaf dan saya izin, nggak ada agenda kecuali online masih saya izinkan. Di luar itu nggak bisa. Jadi karena itu salah satu momen. 10 hari terakhir itu momen. Ayah longin waktu, mungkin anaknya selama ini nggak pernah diajarin sholat yang khusyuk seperti itu. Ya, ringkasnya seperti itu. Wallahualam. Ada lagi terakhir kalau ada, oh enggak kita tutup. Silakan di belakang. Tolong mic-nya diberikan ke yang belakang. Assalamualaikum Ustaz. Mau bertanya, bagaimana cara menyikapi atau memberi support kepada pasangan yang trauma terhadap pola asuh orang tuanya? Orang tuanya selalu membanding-bandingkan dia dengan anak yang lain, kemudian berlanjut sekarang ke cucunya. Terima kasih Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, ini pembahasan yang panjang ini. Ini kajiannya kayak, ini kajiannya butuh 3 kali seminar tentang pasangan nih. Pertama gini, pernikahan itu memaksa kita menjalankan 3 relasi. Dalam Quran itu ceritakan, pertama, suami istri itu diibaratkan sebagai teman. Dan surat Abasa 36, wa sahibatihi wa bani. Sahibah itu mana teman, tapi maksudnya adalah istri. Istri itu ibarat teman. Maka suami istri itu adalah teman yang membuat kita menyadari namanya teman, baiknya ada, buruknya apa lagi. Namanya juga teman. Maka prinsip teman jangan meninggalkan. Dia bisa kita tinggalkan kalau nggak mau dibantu. Tapi kalau dia melakukan sesuatu dan dia butuh kita bantu, itu teman. Jadi jangan gini, lu nyebelin tinggalin aja deh, gue cari yang lain. Hari ini kita hilang kesakralan pasutri itu. Ketika ketahuan pasangan kita nggak sesuai harapan, kita harus tinggalin. Padahal harusnya apa? Kita bantu dia untuk bisa keluar dari masalahnya itu. Yang kedua adalah Allah sebutkan sebagai pakaian yang surah Al-Baqarah 187, hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Mereka adalah pakaian bagi kamu, kamu pakaian bagi mereka. Mana pakaian sendiri ada 8, tapi satu yang menjadi perhatian penting, pakaian itu menutup asitir, menutup aurat. Sehingga keburukan pasangan nggak boleh kita ceritakan kecuali dalam rangka pengobatan. Kita boleh nggak buka aurat di depan dokter untuk pengobatan? Boleh, walaupun dia bukan mahram? Boleh kan, darurat. Tapi boleh nggak ibu yang lagi hamil ya, kemudian ibu ngangkang di depan tukang bensin?
Apa hubungannya? Ya itu, makanya nggak boleh buka aurat suami alias aib suami sama teman yang nggak punya kepentingan. Nggak boleh gitu sama teman arisan kita, geng sosialita, suami gue tidur ngorok, gak jantan dia 5 menit langsung keluar. Nggak boleh. Buat apa kita ceritain kayak gitu? Cerita itu boleh sama dokter, boleh itu cerita sama psikolog. Makanya kalau datang ke saya ceritain suaminya boleh. Kenapa? Karena dalam rangka pengobatan, membantu. Tapi kalau dia cerita sama temannya sendiri nggak tahu, bahkan temannya ada yang ngasih solusi yang ngaco. Gue mah kalau gitu gue tinggalin. Ini karena salah teman, salah curhat. Udahlah nggak boleh buka aib pasangan di tempat yang salah. Ini sama kayak ibu mau hamil, ibu ngangkangnya di depan tukang bensin atau tukang bengkel, mau disolder gitu. Makanya ibu juga tahu diri, ibu boleh ngangkang karena kebetulan dokternya nggak ada yang perempuan, yang laki-laki ya boleh. Kenapa? Darurat. Membuka aurat ibu mau tidak mau kan? Tapi nggak boleh nggak ibu mau tukang bakso? Ya nggak boleh lah. Orang nggak ada hubungannya, ngapain kamu? Berarti membuka aurat itu boleh kalau darurat. Meminta pertolongan nih suami saya begini boleh, tapi sama temen nggak boleh. Oh tapi bestie saya, bestie itu jadi racun nanti. Yang sebut bestie itu adalah menyelamatkan kita dari akhirat. Gara-gara itu ngomongin suami, gak ada hubungannya, kecuali bestie kita psikolog, bestie kita seorang ustazah yang tahu ilmunya. Kalau bestie kita malah gosipin masing-masing suami, itu pertemanan yang menjurus kepada neraka. Yang ketiga, konsep Quran tentang pasangan itu sebagai penolong. Surah At-Taubah 71, wal mu'minuna wal mu'minati ba'dhum awliya ba'dhin. Laki mukmin dan mukminat sebagian mereka penolong atas lain. Maka peran ibu yang tadi mendapatkan pasangan ini penolong. Barulah kita sadar pasangan kita nggak sesuai harapan kita, nggak apa-apa. Kadang doanya pernikahan itu belum tentu mengabulkan doa kita, bisa jadi doa pasangan kita. Bisa jadi sebelum nikah pasangan kita begini, ya Allah, berikanlah aku pasangan yang mampu membantu aku keluar dari masalah aku. Maka Allah jodohkan dengan kita, maka kita jadi bintang dalam pernikahan itu. Jangan berharap diberi, tapi berharap memberi. Makanya kadang di pernikahan itu kenali, kenapa sih pasangan kita surapan? Jangan-jangan kita ditunjuk Allah sebagai pengobat buat dia, penolong buat dia. Selama ini kita berpikirnya dia itu boleh banget, karena status kita itu nggak mengubah keadaan, tau nggak? Ibu-ibu yang mengeluhkan suami yang kasar, mengeluhkan suaminya yang cuek, nggak pernah ini, nggak pernah itu, yang katanya toksik, karena status ibu-ibu semua selalu jadi korban. Selalu korban itu, saya dikorban di suami yang kasar, Ustaz. Betul, nggak berubah keadaan. Ya. Tapi korban itu nggak pernah merubah keadaan. Korban itu kan selalu berpikirnya pasif. Korban selalu berpikir tiba-tiba suami berubah gara-gara nonton sinetron azab di Indosiar. Berharap suami berubah gara-gara kena ceramahnya Ustaz Abdul Somad atau dikepet sama Habib. Ya. Jadi berharapnya adalah berharap keajaiban. Naikkan level kita penolong. Kata Nabi, unsur akhoka zolimun au mazluman. Tolonglah orang terdekatmu yang berbuat zolim dan yang zolimi. Yang berbuat zolim juga ditolong. Suami kita zolim, betul. Dia kasar, dia orang begini. Apalagi kalau dia mengaku dia orangnya nggak bisa romantis. Tolonglah dia. Tolong apa? Bayar utang pengasuhannya. Caranya apa? Jalankan peran. Hari ini anakku bukan cuma 4, tambah lagi jadi 5. Satu anak, yang keempat anak kandung, satu anak mertua. Iya, mau tak mau, takdir pernikahan kita adalah menjalankan peran sebagai pembayar utang dari orang tuanya. Tadi makanya betul, dia punya ibu yang membanding-bandingkan, berarti kita membantu. Isu anak banding-bandingkan kan gini, manusia punya 6 isu terkait dengan kebutuhan emosi. 1, rasa aman. 2, otonomi. 3, interaksi dengan orang. 4, ekspresi diri. 5, harga diri. 6, batasan-batasan yang realistis. 6, pembahasannya nggak mungkin hari ini ya, terima dulu sebagai teorinya. Nah, dari 6 ini biasanya kalau suami bandingkan itu dia isunya di harga diri, maka dia itu biasanya agak tersinggung dan butuh pujian. Dan biasanya suami yang membandingkan ini biasanya dia sok-sokan bisa pada nggak bisa. Bisa, kenapa? Karena dia dulu selalu diremehkan. Emang kamu bisa?
Padahal dia nggak bisa, tapi memaksakan diri. Makanya kadang-kadang memanipulasi, butuh pencitraan, ini kayak gini tuh. Manusia yang kayak gini, kalau kita lihat dari sisi kebutuhan masa kecilnya, dia mengalami isu life threat. Life threat-nya dia adalah di harga diri. Karena orang tua pernah mengatakan, emang kamu bisa apa? Saya pernah nangani salah satu tokoh publik, kalau saya sebut pasti kenal, ya karena dia sangat viral. Dia datang konseling ke saya, dia termasuk haus banget puji-pujian. Kalau ada muji dia tuh bisa melayang, dan dia bisa serahkan uang berapapun buat orang muji dia untuk disebut ini. Kenapa? Dia itu marah terhadap apa yang dialaminya, karena dia punya ibu yang selalu merendahkan. Misalnya kalau apa-apa seperti ini, emang kamu bisa? Misalnya waktu kecil, karena dia misalnya seorang anak yang bungsu atau apa, atau tunggal, di ngomong apa-apa sih, lagi kamu kan bisa aja, mana gangguin aja. Jadi dia walaupun laki-laki tapi ngerasa diremehkan, nggak bisa, merasa diremehkan. Dibanding-bandingkan, nanti isu pertama harga diri. Begitu kita melakukan apa yang berkata diri, nggak pernah dipuji, dia bilang kamu sama aja memang. Maka kalau tidak tahu bahwa dia punya isu di ini, maka bayarlah. Di antaranya periksa diri kita bisa membayar atau tidak. Kalau kita bisa membayarnya, lakukan intens. Kita harus kalau kita nggak bisa, maka kita menginstall diri kita. Saya termasuk orang yang nggak punya isu ini. Bisa gini, saya nggak bisa memuji orang karena saya sendiri nggak pernah dipuji. Walaupun isu harga diri nggak ada diri, tapi bapak saya bahasa cintanya itu bukan pujian, bahasa cinta dengan hadiah. Itu beda lagi itu. Saya sampai menangani kasus Pak Sutri yang bermasalah ini, itu sampai berkali-kali, kalau sampai setahun aja belum selesai. Tapi harus diberesin. Tapi intinya adalah kenali hutangnya, maka ibu buat yang melakukan ini pun nggak bisa kita salahkan, dia sendiri terperangkap dari pengasuh di masa lalunya. Jadi kayak gini, ada warisan yang tidak sadar diturunkan dari zaman ke zaman, selain warisan hutang dan warisan uang, namanya warisan pengasuhan. Namanya putus warisan itu. Kalau itu buruk putus, hari ini tidak warisan ke anak. Ibuku sudah membanding-bandingkan, aku enggak. Ya makanya sebelum tidur matra ojo dibanding-banding deh, baca ojo dibanding-banding. Tuh. Ulang masalah waktunya membatasi, saya ada agenda lain dan waktu selanjutnya. Mari kita tutup dengan doa bersama-sama. Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan amin. Alhamdulillah wa kafi nazilah. Ya Rabbana lakal hamdu hamdan bi jalali dzikr karim wa azim sultan. Allahumma salli ala Muhammad wa sallim Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus ya Salam. Hari ini di bulan yang berrahmat, bulan berkeagungan, kami mohon terimalah doa kami mohon ampunilah kami. Kami sadar banyak melakukan dosa, melakukan khilaf, terutama kepada orang-orang kami kasihi. Ampunilah sikap kami yang mungkin ketus, cuek, bahkan kasar kepada anak-anak kami, bahkan kepada pasangan kami. Ampunilah jika kami seringkali menyakiti mereka tanpa sadar. Ampunilah jika mereka terluka karena sikap kami yang buruk, karena kebodohan kami. Sungguh kami tak ingin menjadi orang tua yang dianggap memberi racun kepada mereka, sementara kami ingin memberikan yang terbaik untuk mereka. Ya Allah ya Rahman, bantu kami untuk memperbaiki diri kami. Bantu kami untuk menjadi orang tua yang soleh dan solehah. Bantu kami untuk menjadi orang tua yang mampu menjalankan perintah-Mu, semangat dalam ibadah, semangat dalam beramal soleh, semangat dalam kebaikan. Dan ampunilah kami jika hanya bisa menyuruh-nyuruh anak kami, sementara kami tidak bertindak untuk menjadi lebih baik. Ya Allah, izinkan kami untuk bisa masuk surga bersama-sama dengan pasangan kami, dengan bapak ibu dan anak-anak kami. Izinkan kami di akhirat berjumpa dengan kekasih-Mu Rasulullah SAW. Izinkan kami menjadi bagian dari umat Nabi SAW. Ya Allah, kami ingin memiliki usia yang panjang dalam ketaatan dan kebaikan. Namun sekiranya wafat, maka wafatkan kami dalam keadaan husnul khotimah. Mampukanlah ya Allah lisan ini mengucapkan kalimat tauhid saat ajal datang menjemput. La ilaha illallah. Mampukanlah ya Allah. Dan kami mohon berlindung kepadamu dari kematian yang hina. Kami mohon berlindung kepadamu dari kematian yang buruk. Jangan Kau cabut nyawa kami di saat kami sedang berbuat dosa. Jangan Kau cabut nyawa kami sementara kami belum mampu mengobati luka-luka batin yang kami lakukan kepada orang-orang lain sekitar kami.
Jangan kau cabut nyawa kami sementara amal ibadah kami belum kau terima ya Allah. Jangan kau cabut nyawa kami sementara masih banyak dosa-dosa yang belum kau ampuni. Jangan kau cabut nyawa kami sementara amanah-amanah belum kami tunaikan. Izinkan kami ya Allah menghadapmu di saat Engkau mengizinkan kami langsung masuk ke dalam surga, karena kami takut jika harus singgah walaupun sedetik ke neraka-Mu. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana fil lana wa li walidina warhamhum kama rabbauna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.